harusnya tuh ada di dekat rumah saya sering lihat College terus gitu ya, jadi itu harusnya dikembangkan tuh College itu. Baik, lanjut. Berarti udah tahu ya, jadi objeknya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ada yang eksak ya, ada yang sifatnya itu humaniora, ada juga tentang ilmu pendidikan, ilmu agama Islam. Jadi masing-masing standarnya itu dia berbeda ya. Nanti yang di sebelah sini ada khusus untuk yang metodologi. Oke, itu ini. Sedangkan yang ini yang belum dapat nih, objek filsafat umum berarti apa? Coba yang ini gantian. Coba cari, apa objeknya? Fenomena alam. Sebenarnya bisa juga tentang fenomena alam. Contohnya apa contohnya? Terbitnya matahari. Oh, berarti ingat yang kemarin berarti. Ya lumayan lah ya. Jadi melihat dengan panca indera, kemudian juga memikirkan dengan akal, ya kemudian nanti dipadu dengan hati, kemudian itulah sebuah cara untuk berfilsafat. Jadi memikirkan. Jadi kalau ditanya objeknya adalah ya kita sebut dengan apa? Dasarnya itu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat ayat pertama dan kedua ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi alamin. Jadi objek dari filsafat umum itu adalah alamin. Alam semesta termasuk juga manusianya. Ya bagaimana manusia itu ada, kenapa manusia itu muncul, ada tidak sesuatu yang ada di luar diri manusia, yang menguasai manusia, yang menciptakan manusia. Misalnya manusia sekarang ini ada, berarti ada orang tuanya, lagi terus gitu, bener nggak? Sampai ke Nabi Adam. Kalau sudah sampai Nabi Adam, oh belum sampai ke Nabi Adam, misalnya karena dia tidak ada wahyu, dia mikir terus. Manusia sampai terus. Kira-kira ujungnya manusia itu siapa? Nah, kalau Islam pasti Rabbul Alamin. Kemudian kalau ilmu pengetahuan, pasti ada lagi apa nih kira-kira nih? Oh, ternyata muncul misalnya dari paham Marxisme, yaitu namanya evolusi. Ya manusia itu ya reinkarnasi bukan evolusi. Evolusi itu adalah perubahan secara terus menerus atau perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama, sehingga gen manusia DNA-nya itu mirip dengan simpanse, mirip dengan monyet gitu ya, karena memang agak-agak mirip juga sih matanya, hidungnya gitu ya. Nah itu kalau tidak menggunakan, kalau Nabi Adam berarti dasarnya adalah wahyu. Ya, dasarnya adalah agama. Terus tadi betul juga matahari. Karena kita tinggal itu di bumi, maka taunya matahari terbit itu dari sebelah timur. Oh, matahari terbit. Namanya juga terbit, berarti dia jalan. Mataharinya itu jalan kemudian ke barat. Kan berarti berjalan. Di surat apa? Di surat Yasin kemarin itu. Wasyamsu atau wasyamsi ya? Wasyamsi tajri li mustaqarril laha dzalika takdirul azizil hakim. Nah, jadi ternyata di situ kata-kata tajri itu artinya apa ya? Ada yang tahu tajri? Jaro yajri, berlari, berarti mataharinya lari kali ya. Nah, larinya itu maksudnya berarti ya lari kecil atau berjalan. Kalau berjalan mesti jangan yajri ya. Harusnya berarti wasamsi ya. Wasamsi bukannya itu harusnya bukan tajri, tapi tamshi. Matahari berjalan. Kenapa pakai kata yajri? Oh, ternyata berjalan itu tidak hanya dengan manusia, tetapi juga apa? Bukan dengan kaki, tetapi juga dia itu ada namanya rotasi atau rotasi itu apa sih? Rotasi itu berputar. Muternya pindah atau ada tempatnya? Oh, jalan di tempat, rotasi. Kalau revolusi? Berubah. 2022. Jadi udah 24 itu revolusi. Enggak. Kalau matahari apa namanya? Rotasi sama revolusi juga kan?
Iya benar ya, berarti satu kata maknanya beda. Kalau revolusi politik beda, revolusi dengan itu beda. Jadi dia itu berputar atau berjalan ya li mustaqarrillah. Jadi di tempat peredarannya. Kalau tadi rotasi berarti dia ya muter di situ saja. Nah, itu namanya tafsir bil ilmi. Yang benar yang mana kira-kira? Apa? Hah? Ya harus dicari pengetahuannya. Berarti harus datang ke matahari, yang lihat atau ke ruang angkasa minimal. Yang jalan itu mana atau semuanya malah berjalan. Ya, kalau sementara ini ilmu pengetahuan yang didapatkan semuanya itu berjalan. Matahari juga berputar, bumi juga berputar, bulan juga berputar. Matahari itu dia berotasi, matahari juga berevolusi sampai ke semesta itu terus bergerak. Pesan moralnya adalah Anda terus harus bergerak. Karena dengan bergerak, dengan berpikir, Anda itu akan ada, Anda itu akan eksis. Saya kemarin ingat sekali, saya mikir kenapa ya anak-anak itu sekarang itu lagi ramai harus belajar tahfidz Al-Quran. Ada yang tahu tidak? Kenapa anak kecil itu harus menghafal Al-Quran? Nah, yang ini berarti nih. Kenapa kira-kira hikmahnya? Kalau sudah dewasa susah, betul, oke lah, betul. Tapi maksud saya adalah kenapa ya selain itu kenapa hikmahnya itu apa? Yang ini dalam konteks tadi filsafat ilmu sebenarnya, silakan. Yang pertama melatih sejak usia dini mereka itu terbiasa untuk berpikir. Ya betul. Menghafal itu kan butuh daya tangkap. Daya tangkap ya, betul. Sih. Dia terbiasa, nanti kalau udah terbiasa mungkin di usia yang seperti kita mereka sudah. Nah betul, tapi jangan lupa bukan hanya anak kecil, kita juga nih mahasiswa itu harus dibiasakan untuk mikir, gitu ya. Jadi harus mikir, kenapa? Dengan berpikir orang itu apa? Katanya sel-sel di otak itu dia akan terus berkembang. Sehingga tadi kenapa anak kecil itu harus menghafal? Karena dengan menghafal anak kecil itu dia akan mengoptimalkan, bisa memaksimalkan dari jaringan-jaringan sel-sel yang ada di otaknya sehingga dia terus berkembang. Makanya ketika dia sudah banyak hafal Al-Qur'annya, kemudian dia belajar yang lainnya, selnya itu sudah ada, gampang masuk. Nah sama juga nih kalau penyakit yang mungkin yang remaja-remaja pemuda-pemuda itu sekarang itu jangan sampai ya otak kita itu diracuni dengan hal-hal yang sifatnya itu cuman hiburan, cuman hanya ketawa, ya, cuman hanya ingin nggak mau mikir. Coba saya yang di sini yang suka misalnya nontonnya adalah pengajian, kajian, siapa coba? Wah, kayaknya insya Allah banyak ya, banyak tuh. Kenapa? Karena kalau kajian sebenarnya juga bukan hanya mendengar, tapi harus mencatat, itu juga membantu. Apalagi kalau kita bisa mampu untuk di kuliah ini, makanya ada presentasi, ada membuat tulisan, ada lagi mungkin kelompok tim. Ya jadi bukan hanya mendengarkan, makanya ada UTS. Oke, di yang ketiga ada pertanyaan? Tidak ada, lanjut. Ya, yang nomor 4. Ya, yang nomor 4 adalah terkait dengan bagian-bagian objek. Karakter dulu. Ya, karakter filsafat umum dan ilmu ya dalam Islam. Ya, dalam peradaban West dan juga Islam. Nah, jadi harus tahu ya apa bedanya filsafat yang ada di Western sana, yang di Eropa, yang di Amerika, atau di negara yang lainnya dengan yang ada di dalam Islam. Nah, saya mau tanya kayak gini nih, Ustaz siapa namanya? Coba sebutkan karakter dari filsafat umum Islam. Sebenarnya sih filsafat Islam, tapi biar itu loh. Filsafat umum Islam seperti apa? Karakter dari filsafat Islam. Nanti tulis di sini. Ini Islam, ya ini nggak saja umum. Kan karakter masing-masingnya. Kira-kira apa karakternya? 1. Hah? Ketuhanan itu maksudnya kayak gimana? Kalau umum kan bisa jadi itu tidak
berdasarkan asas ketuhanan. Jadi dari ilmu pengetahuan yang berdasarkan asas ketuhanan. Oke, berarti yang satu ini adalah Tuhan, ya, ketuhanan. Ya, ini sudah ada. Kalau ini dia tidak, justru sedang mencari. Ya, yang kedua. Ya. Kalau nggak yang ketiga deh, yang kedua lagi, satu lagi selain ketuhanan. Apa lagi kira-kira? Ya, filsafat Islam bedanya antara filsafat Islam dengan umum. Apa kira-kira bedanya? Silakan. Bedanya apa kira-kira? Coba. Nanti kita, kalau nggak udah deh, kita yang baru datang aja ya. Oke. Dari yang karakter yang paling utama itu adalah dilihat dari sisi bahwa dalam filsafat Islam itu Tuhan pencipta itu sudah ada, sudah ditemukan, sudah jelas, ya. Dikatakan ya Rabbul Alamin tadi itu. Sementara kalau dalam dunia filsafat umum mereka itu masih mencari sumber atau puncak kebenaran, yaitu Tuhan itu mereka masih mencari seperti apa sebenarnya. Bahkan mereka masih menanyakan eksistensi dari Tuhan itu seperti apa. Ya, oke. Yang kedua, selain ketuhanan, yang kedua juga jelas adalah kenabian. Ya, kenabian, atau kalau orang ini umum mereka menyebutnya itu adalah misalnya orang suci. Ya, orang suci misalnya di keyakinan lain, di agama lain misalnya ada namanya Konghucu. Ada yang tahu Konghucu? Konghucu itu dari apa sih? Cina ya. Tokohnya siapa? Hah? Ya, ada Konfuse. Ya, Konfuse itu dia adalah orang baik yang kemudian dia itu juga mencari sebuah kebenaran, tapi karena tidak ada wahyu sehingga kemudian dia mencarinya kebenaran itu konteksnya itu di sini. Ya, walaupun nanti menurut mereka itu di Makin itu mereka disebut sebagai menganggap diri juga sebagai nabi juga. Ya, nabi mereka, tentu saja bukan nabi dalam Islam. Oke, ada ketuhanan, ada kenabian, ya, dan tentu saja yang ketiga itu adalah adanya di sini adanya wahyu. Adanya wahyu di sini tidak ada. Kemudian yang keempat adalah selain wahyu juga dia adanya apa? Adanya, kita lihat dari sini sumbernya. Bukan dari sumber filsafatnya itu. Kalau umpamanya umum dia hanya rasional saja, ya, rasional dan berpikir. Oke, ini kepada karakter. Yang kelima adalah, ya, ini yang pertama kita pelajari yaitu mulai dari, boleh buka semuanya di ininya di Google-nya, ontologi. Ya, ini yang kelima, yang keenam adalah epistemologi. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah aksiologi. Ya, kemudian yang kedelapan adalah metodologi. Oke, kemudian yang kesembilan nanti terkait dengan filsafat digital. Ya, kemudian yang ke-10 yaitu filsafat kita sebut dengan apa? Kontemporer. Nah, ya, ini adalah apa? Bahan untuk UTS kita. Ya kan? Jadi ada 10 soal yang dijawab 5. Ya, jadi boleh memilih karena hidup adalah pilihan. Ya. Kan? Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Kita mulai coba buka masing-masing, ya. Mulai dari ontologi itu artinya adalah keberadaannya, ya. Tentang kira-kira kiamat itu sudah dekat belum ya? Hah? Sudah dekat, tahu dari mana? Tanda-tandanya apa coba?
Nah justru kalau dengan ilmu pengetahuan kita menemukan kayaknya kiamat masih jauh nih, belum pada nikah soalnya. Iya, tapi kalau udah menikah kasihan juga anaknya masih kecil-kecil terkiamat lagi, gitu kan ya. Jadi tapi kita tahu dirumuskan tanda-tanda kiamat itu adalah nanti diantaranya itu umat Islam itu sudah tidak ada kecuali hanya ada di Mekah dan Madinah. Jadi kalau masih ada umat Islam di Indonesia berarti kiamatnya masih lama. Kecuali kiamat yang sifatnya itu adalah sugro, ya, kiamat kecil. Kalau kiamat hancurnya semesta itu nanti agama Islam itu hanya tinggal ada di Hijaz, Mekah dengan Madinah. Kemudian nanti Nabi Isa itu turun. Kemudian juga nanti ada Imam Mahdi, ya. Kemudian nanti ada Dajjal, ya. Kemudian nanti ada asap, ada kekeringan, ada apa lagi? Ya'juj dan Ma'juj keluar juga, ya, ada nyalai. Jadi dia ada kronologinya. Ya minimal masih 40 tahunan lagi lah, insya Allah belum kiamat sih. Jangan nanti kalau satu ketuaan nanti nggak bisa apa-apain kalau kiamat. Jadi kita tanya dulu nih. Oke, ini kiai kan ya? Oke, baik. Nah kita mau tanya yang gampang dulu. Ya, tadi yang saya bilang epistemologi inilah sebenarnya ini ya. Filsafat ilmu. Ditanya dulu. Ya, kita tanya coba. Ini bacanya apa? Apaan? Epitrometer. Epistemologi. Tahu epistemologi itu apa? Ya itulah. Hah? Iya benar lah istilah. Ya. Hah? Penjelasan apa nih? Coba bawa HP enggak? Ya buka HP dulu. Coba yang lainnya ini wajib keluar nih di filsafat ilmu epistemologi. Berarti hampir sama dengan yang ininya. Berarti yang keluar itu adalah satu mulai dari pengertian. Yang kedua adalah ruang lingkup, ya. Kemudian yang ketiga adalah sumber ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat itu adalah standar ilmu pengetahuan. Kemudian sifat dari ilmu pengetahuan. Kemudian tujuan dari ilmu pengetahuan. Wah, banyak tuh. Ya. Nah, yang belum paham tanya, gitu ya. Oke, jawab. Apa itu epistemologi? Penjelasan apa nih? Yang lengkap, nggak bisa. Coba buka dulu di HP-nya. Pokoknya nggak boleh duduk sebelum bisa jawab. Ya, yang baru datang tadi juga ketawa-ketawa nih jangan-jangan nih. Yang mana nih? Kita mau tanya yang ini nih, benar nih. Siapa namanya nih? Ya, kita tanya boleh HP-nya boleh dibuka. Berarti ini kebagian yang yang awal dulu aja ini. Coba jelaskan dalam 2 menit. Boleh baca dulu maksudnya. 1 menit juga boleh. Ya boleh buka dulu. Sama temennya yang tadi lambat siapa lagi? Ya ini sama itu berarti berdua nih. Ya udah nanti bertiga coba saya kasih waktu 5 menit. Kemudian nanti maju ke depan jelaskan tentang ini. Boleh nyontek. Oke udah temu belum? Ya. Makanya masa pulsanya gak ada atau apa? Hah? Dari kota kan ada wifi. Melek. Pokoknya harus bisa, pokoknya gak boleh duduk kalau belum bisa. Dan bisa bantuan. Nah ini apa boyfriend. Oke coba cari epistemologi. Oke kemudian saya ulang pelan-pelan nih. Jadi di epistemologi ini yang pertama itu adalah pengertiannya. Ada yang tahu? Enggak saya tunjuk gantian nih. Yang ini dulu nih. Ini. Ya, coba apa yang dimaksud dengan ini kan ganti tadi. Ontologi udah ketemu belum? Ontologi merupakan Coba. Oke. Ada yang belum paham pengertian dari epistemologi? Coba ada yang belum paham? Gantian, kalau saya ini silakan. Hah? Belum paham ya?
Ya bagus sih, justru makanya menanya. Ya daripada nggak nanya. Ya, berarti kita tanyakan ke asisten dosen kita. Ya, coba apa yang dimaksud dengan epistemologi? Epistemologi Epistemologi, Bapak. adalah serapan dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda ya, oke. Epistemologi. Oke, epistemologi. Artinya Adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan tersebut. ya bisa dipahami. Coba gantian. Oh belum selesai. Berarti gak usah baca. Kira-kira berarti epistemologi itu apa? Ingat tadi epistemologi yang dibaca satu sumber saja itu baru berasal dari bahasa Arab. Arab. Bahasa apa? Belanda. Bener nggak sih bahasa Belanda? Padahal jelas logi, logos, sosiologi, antropologi, biologi. Nah, kenapa di bahasa Belanda? Makanya nanti dari sumber cari sumber yang lainnya. Coba ketik semuanya. Epistemologi berasal dari bahasa gitu. Ketiknya Yunani, artinya satu-satu apa? Epistem. Oke, jadi epistemologi, epistem itu adalah apa? Epistem itu apa? Epistem itu pengetahuan, logos, ilmu. Logos itu sebenarnya ilmu juga sih. Ya, jadi memang ilmu tentang ilmu. Nah, jadi ilmu tentang ilmu itu maksudnya adalah kita bisa menjadi teori tentang ilmu pengetahuan. Tapi yang lebih benar adalah ilmu tentang ilmu pengetahuan. Jadi bukan wacana. Kalau wacana dia masih di bawahnya teori. Masih ingat kemarin untuk mencapai titik akhir dari sebuah ilmu di bawahnya ada apa? Ingat nggak? Pernah saya tuliskan nggak? Nah, nanti di sini ada teori, ya, teori. Jadi sebelum menjadi ilmu, dia itu ada teori. Sebelum menjadi teori, apa coba? Kan, sebelum ada teori, yang ringkasnya itu bisa disebut dengan apa? Hipotesa, ya, hipotesis, ya, atau bisa juga selain juga dengan preposisi, ya. Preposisi artinya kebenaran yang belum secara menyeluruh diuji ya dalam ilmu pengetahuan. Nah, di sini baru namanya pengetahuan. Pengetahuan di bawah lagi itu ada informasi, di bawah informasi ada data. Ya, data itu adalah jamak dari datum. Jadi informasi